Gadis ini sedang mencari cara untuk hamil. Setiap kali sebelum berhubungan, dia mengambil sehelai kain sutra dan menutupi matanya. Lalu dia dengan cemas masuk ke sebuah ruangan. Saat itu ada seorang pria yang menarik tangannya, lalu keduanya menghabiskan malam yang luar biasa bersama. Tapi hal yang tidak bisa dipercaya gadis itu adalah bahwa pria itu sebenarnya adalah saudara baik dari mantan suaminya. Tapi setelah 3 hari berlalu, gadis itu menyadari bahwa dia belum hamil. Karena ingin segera memiliki anak, dia terus berhubungan dengan pria itu. Tak disangka, dia menemukan bahwa pria itu mengenakan jam tangan senilai ratusan juta. Lalu dia ingat kata-kata asistennya, pria itu bekerja paruh waktu seperti itu. Bagaimana bisa memiliki cukup uang untuk membeli jam tangan mahal seperti itu? Gadis itu sangat penasaran tentang identitas sebenarnya dari pria itu. Tapi direktur takut gadis itu akan menemukan identitasnya, jadi dia berbohong bahwa jam tangannya adalah palsu. Tapi gadis itu tahu itu adalah barang asli hanya dengan sekilas pandang. Dia ingin mengungkapkan itu di sini, tapi setelah memikirkannya sejenak, dia tidak melakukannya. Karena dia ingin memenuhi keinginan kakeknya untuk memiliki cucu laki-laki, jadi sekarang kebohongan pria itu tidaklah penting. Lalu gadis itu tidak lagi bertanya. Kemudian mereka berhubungan lagi, tapi gadis itu masih belum bisa hamil. Direktur berpikir bahwa masalah mungkin ada pada tubuhnya, jadi dia meminta asisten itu untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tak disangka, saat itu dia bertemu dengan gadis itu lagi. Tapi saat ini gadis itu tidak mengenali direktur sebagai pria misterius itu. Direktur Mo, lalu direktur mengantar gadis itu pulang. Saat melihat jam tangan direktur, dia menyadari bahwa itu mirip dengan jam tangan pria misterius yang dia temui sebelumnya. Lalu dia memperhatikan postur direktur dengan lebih seksama. Dia juga menyadari bahwa direktur memiliki postur yang sangat mirip dengan pria misterius itu. Jadi dia mulai mencurigai bahwa direktur adalah pria misterius itu. Untuk memverifikasi ini, gadis itu meminta asistennya untuk menyelidiki pekerjaan pria misterius itu. Asistennya mengatakan bahwa gaji pria itu sangat rendah, tidak mungkin membeli jam tangan mahal seperti itu. Tapi asisten itu telah disuap oleh direktur, karena takut identitas direktur akan terbongkar. Jadi dia memberitahu gadis itu bahwa jam tangan itu palsu, lalu dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan gadis itu bahwa perkataannya itu benar. Tapi gadis itu meragukan kata-katanya, dia merasa bahwa ini tidak sesederhana itu. Jadi dia menyuruh asistennya menyelidiki, siapa yang membeli jam tangan itu untuk direktur. Melihat bahwa identitas direktur hampir terbongkar, asisten segera berlari untuk memberitahu direktur. Dia mengatakan bahwa gadis itu mulai curiga padanya, jadi direktur harus lebih berhati-hati dalam pertemuan selanjutnya. Tapi direktur mengatakan bahwa dia tidak ingin menipu gadis yang dia cintai. Ternyata 20 tahun yang lalu, direktur diam-diam menyukai gadis itu tapi tidak berani mengaku. Akhirnya gadis itu menikah dengan orang lain, tapi dia tidak hidup bahagia dengan suaminya. Meskipun mereka tinggal bersama selama 3 tahun, suaminya tidak pernah peduli, bahkan memiliki selingkuhan di luar. Karena tidak bisa menerima ini, gadis itu mengajukan permohonan cerai kepada suaminya. Tapi tak lama setelah dia bercerai, kakeknya dari luar negeri menghubunginya. Kakeknya ingin melihat seorang cucu laki-laki yang sehat sebelum meninggal. Untuk memenuhi keinginannya, gadis itu meminta asistennya untuk mencari pria tampan yang cocok untuknya. Jadi asisten juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan gambar direktur kepada gadis itu. Apakah kamu puas dengan dia? Sangat bagus, aku akan memilihnya. Benarkah, apakah malam ini dia bisa datang untukku? Tentu saja, aku akan mengatur kencan untuk kalian berdua. Tapi dia punya satu syarat. Syarat apa itu? Jika kalian berdua melakukan hubungan intim, dia ingin mematikan semua lampu di ruangan. Mengapa harus mematikan lampu? Bagaimana aku bisa melihat wajahnya? Jangan khawatir, dia jauh lebih tampan dari dalam gambar. Baiklah, bagaimanapun juga aku tidak tahan terhadap cahaya putih itu. Katakan kepadanya, datanglah ke Villa Namdin pada pukul 8 malam nanti. Karena semakin cepat hamil semakin baik, gadis itu telah mengundang direktur ke rumahnya untuk berhubungan. Tapi saat ini direktur mengakui identitasnya kepada wanita itu. Jangan nyalakan lampu, aku dengar kamu tidak tahan terhadap cahaya putih kan? Tapi jika tidak menyalakan lampu, bagaimana kamu bisa melihat wajahku? Apakah kamu kekurangan uang? Mengapa kamu menerima pekerjaan ini dengan begitu rahasia? Pada akhirnya dalam situasi ini kamu juga mendapat keuntungan. Direktur Mo, kamu benar-benar brengsek. Kamulah yang mengundangku ke sini. Lepaskan aku bilang kamu brengsek, lepaskan tanganmu dariku. Jika kamu ingin punya anak, mari kita buat kesepakatan. Mungkinkah kamu ingin aku menjadi pacarmu atau apa? Bukankah kamu ingin memiliki anak? Aku bisa memenuhi kebutuhanmu dalam hal itu dengan baik. Apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Kemarin malam kamu tidak bereaksi seperti ini, padahal kamu biasanya sangat menyukainya. Gadis itu berpikir direktur sedang mempermainkannya, jadi dia sangat marah. Lalu dia mengusirnya keluar dan memberitahunya untuk tidak pernah kembali mencarinya lagi. Untuk menebus kesalahan kepada gadis itu, pagi harinya direktur datang ke rumahnya untuk menjemputnya pergi bekerja, tapi gadis itu masih marah padanya.
Dia masih marah tentang apa yang terjadi semalam, jadi dia mengabaikannya. Ya, ini aku, ada banyak wartawan di tempat parkir. Tapi jangan khawatir, ikuti saja arahanku dan kamu akan baik-baik saja. Nona Liu, aku di sini. Apakah kamu yakin aku tidak akan bertemu dengan Mo Nguyen di sini? Sebenarnya berapa banyak uang yang dia berikan kepadamu? Kenapa kamu berani membiarkannya masuk ke dalam mobilku? Asisten Luke, tidakkah kamu merasa lelah harus menjadi asisten untuk kami berdua? Maaf Nona Liu, cepatlah masuk ke dalam mobil, aku akan mengantarmu pulang. Silahkan, ulurkan tanganmu, aku tidak akan melakukan itu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada, jangan main-main di depanku lagi. Direktur Mo, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat turunkan aku. Aku memiliki 3 syarat. Syarat apa? Pertama, dalam konferensi pers, kamu harus memberitahu semua orang bahwa kamu telah bercerai dengan suamimu, lalu kalian berdua tidak akan memiliki hubungan lagi. Aku bisa mengaturnya sendiri, tidak perlu diajari olehmu. Kedua, mulai hari ini kamu harus tinggal bersamaku. Mo Nguyen, jangan terlalu berlebihan. Kalau begitu maka kenakanlah baju itu. Baiklah, aku berjanji kepadamu. Nona Liu, apakah kamu bisa memberitahu hubunganmu dengan Direktur Mo? Kedua keluarga kami bekerja sama untuk mengembangkan beberapa perhiasan yang akan diluncurkan bulan depan. Aku dan Direktur Mo hanyalah mitra bisnis, tidak lebih. Ternyata ini hanya trik pemasaran, benar-benar cerdas. Sepertinya dia dan Mo Nguyen tidak memiliki hubungan satu sama lain. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apakah kamu dan Tuan Lem benar-benar sudah bercerai? Itu benar, jadi mereka sudah bercerai. Nona Liu, kamu dan dia baru saja menikah selama 3 tahun kan? Aku dengar dia berselingkuh, apakah itu benar? Mungkinkah itu alasanmu menceraikannya? Aku sudah bercerai dengannya, dan kami tidak memiliki hubungan apapun lagi. Sekarang aku juga punya pacar baru. Tuan Lem, tolong tenanglah. Dia baru saja bercerai denganku dan sudah berani memiliki pacar baru. Tuan Lem, aku tidak akan menikah denganmu lagi. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika kamu berani menolakku, maka jangan harap bisa hidup tenang lagi setelah ini. Tuan Lem, kita sudah bercerai, tolong jangan buang-buang waktuku lagi. Selama ini aku belum pernah bertemu dengan seorang wanita sebaik kamu. Semoga kamu memiliki masa depan yang bahagia dan bebas. Kamu tidak bisa hidup tanpa pria kan? Mengapa kamu begitu cepat memiliki pacar setelah bercerai dariku? Itu benar, mulai sekarang jangan pernah mencariku lagi, kita berdua tidak memiliki hubungan apapun lagi. Jika kamu keluar dari sini hari ini, maka hubungan kita dianggap berakhir. Mulai sekarang aku akan hidup untuk diri sendiri. Hari ini aku mengakhiri hubunganku dengannya. Jadi mengapa kamu terlihat tidak senang? Aku merasa sakit perut. Mengapa kamu tertawa? Bukan apa-apa, aku akan membawamu pergi menemui dokter. Seharusnya aku membawamu ke dokter lebih awal. Bagaimana perasaanmu sekarang? Nanti aku akan memanggil bibi untuk merawatmu. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Direktur Mo, sekarang sudah waktunya untuk rapat pemegang saham. Apakah kamu sedang bersama Nona Liu? Kalian berdua segeralah datang ke sini. Oke, aku akan segera ke sana sekarang. Nona, suamimu sangat tampan. Aku melihatmu sangat cocok dengannya. Kamu benar-benar diberkati. Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Nona Liu, lihatlah berita ini. Alasan Nona Liu bercerai dengan suaminya adalah karena dia sudah berkencan dengan direktur perusahaan Andong dari dulu. Ternyata dalam hubungan mereka, Tuan Lem lah yang tak bersalah. Nona Liu, berita ini sedang hangat saat ini. Siapa yang memposting berita itu? Halo, aku melihat kamu dan temanmu pergi ke klinik kehamilan pagi tadi kan? Berapa umur bayinya sekarang? Aku tidak hamil sama sekali. Mo Nguyen, beraninya kamu berkencan dengan istriku. Kesepakatan pemegang saham ini memiliki beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Biarkan dia masuk. Ya, rapat akan berakhir di sini. Aku harus memberi pelajaran kepadamu. Siapa dia? Mengapa dia memukul direktur perusahaan? Kamu berani memukulku, Tuan Mo, harap tenanglah. Semuanya keluarlah dulu, ayo pergi. Mo Nguyen, mengapa kamu ikut campur dalam pernikahan saudaramu? Kamu sungguh memalukan. Kamu dan dia sudah bercerai kan? Selain itu, dia juga sangat mencintaiku. Aku akan menjadi ayah dari anak-anaknya di masa depan. Selama 3 tahun terakhir, kamu tidak memberinya kebahagiaan. Sekarang kamu pikir kamu siapa? Seharusnya aku menyadarinya lebih awal ketika masih sekolah. Tatapanmu selalu sangat mencurigakan. Lemba, minumlah sedikit air. Pacarmu sudah datang membawakan air. Pergilah, aku tidak mau minum. Mo Nguyen, apakah kamu mau minum? Dia tidak akan minum. Kamu bermain basket sebagus itu, tapi mengapa saudaramu bermain begitu buruk? Apa yang baru saja kamu katakan? Mengapa kamu melemparkan bola kepadaku? Jika kamu mengatakan aku bermain buruk, apakah kamu berani bertarung denganku? Kamu benar-benar brengsek. Mo Nguyen, apakah kamu pikir dia mencintaimu dengan tulus? Jangan berhayal, dari awal hingga akhir, satu-satunya orang yang dia cintai hanyalah aku. Jika kami tidak bercerai, maka kamu tidak akan pernah punya kesempatan dengannya. Itu benar,
Dia dulu sangat menyukaimu, tapi selama 3 tahun bersama, kamu tidak pernah menghargai perasaannya sedikitpun. Apa yang baru saja kamu katakan? Sejak kecil dia lebih menyukaimu daripada aku, tapi sekarang sudah berbeda. Kamu tidak lagi pantas untuknya. Mo Nguyen, kamu boleh mengambil semua milikku, tapi tolong jangan sentuh dia. Aku sudah menikah dengannya.